Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Kali ini kita bakal bahas alur cerita sebuah film berjudul High School Musical 2, yaitu film kedua dari High School Musical yang dirilis pada tahun 2006. Nah, film keduanya ini dirilis pada tahun 2007. Walaupun kalian belum nonton film pertamanya, kalian bakal nyambung kok nonton film kedua ini walaupun terpisah. Tapi kalau kalian mau nonton alur cerita film pertamanya juga boleh, linknya ada di deskripsi ya. Serunya film kedua ini menceritakan liburan musim panas mereka. Dan biasanya kalau orang luar itu, mereka menggunakan waktu liburnya untuk kerja part-time. Nah, di film ini juga menceritakan bagaimana mereka memanfaatkan waktu liburannya untuk mengumpulkan uang dalam melanjutkan kuliah di masa depan. Sharpay juga berusaha untuk merebut Troy dari Gabriella loh. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Kalian tentunya masih ingat dong dengan tokoh utama kita. Dia bernama Troy dan gadis yang di belakang sana bernama Gabriella. Mereka adalah pasangan muda yang lagi kasmaran. Mereka semua ini satu kelas dan satu sekolahan lagi menunggu detik-detik sebelum datangnya libur musim panas. Ketika bel berbunyi, mereka pun menyambutnya dengan bersorak-sorai. Ya, kayak bahagia banget gitu. Kalian nyadar nggak sih kalau di film-film musical gitu, kalau ada aja satu orang yang nyanyi, terus yang lainnya pada ngikutin, dan seolah-olah mereka itu semuanya tahu gerakan dance-nya masing-masing. Nggak di Bollywood, nggak di Hollywood, ya sama aja kayak gitu. Nah, ini dia Gabriella yang sedang berada di dekat loker. Dia disamperin oleh Troy dan mereka membicarakan tentang kerjaan yang akan mereka lakukan di musim panas. Lalu Troy memberikan kalung kepada Gabriella dan itu dilihat oleh teman-teman mereka. Kalian juga masih ingat dong kalau ini adalah Chad, temannya Troy, dan yang ini adalah Taylor, temannya Gabriella. Ini adalah Sharpay yang sirik aja gitu ngeliat hubungannya Troy dan Gabriella. Dan ini adalah Kelsey, komposer dari musik yang ada kita dengar di film-film ini ya. Dan ini adalah Ryan, adik kembarnya Sharpay. Di rumahnya, selepas Troy latihan basket sama timnya, dia mendapatkan telepon dari seseorang, yaitu dari manajernya Lava Spring Country Club. Kayak klub tempat adanya penginapan di khusus musim panas gitu ya. Dia menelpon memberitahukan kepada Troy kalau tersedia pekerjaan yang bisa Troy gunakan di musim panas. Ternyata, kalian tahu nggak yang nelpon Troy tadi itu dia adalah manajer dari perusahaan besar yang dikelola oleh orang tuanya Sharpay dan Ryan. Nah, ini dia Sharpay dan Ryan lagi dalam perjalanan menuju ke Lava Spring Country Club milik mereka dan orang tua mereka. Ya, bisa dikatakan ini kayak resort atau tempat penginapan atau sejenisnya yang mana mereka bisa melakukan liburan musim panas di sini. Ini dia Mr. Fulton yang tadinya nelpon Troy yang mengatakan kalau tersedia pekerjaan untuk musim panas. Di sini juga diadakan kayak penampilan bakat gitu ya. Tapi kebanyakan penampilan bakat yang ada di sana setiap tahunnya dimenangkan oleh Sharpay sendiri. Ya, dia sendiri yang ngadain acaranya, dia juga yang sering menang. Dari semua yang bisa kalian lihat ini, tentunya tergambar dong bagaimana kehidupannya Sharpay. Tak lama kemudian, Troy bersama teman-temannya datang untuk melakukan pekerjaan musim panas di sini. Ternyata di sana juga ada Gabriella sebagai penjaga kolam renang. Sharpay mengira kalau Troy itu melambaikan tangan ke arahnya, padahal itu kepada Gabriella. Jadi Gabriella kayak lifeguard gitu ya, kalau ada yang kenapa-napa atau tenggelam, jadi dia yang nolongin. Termasuk ketika Sharpay lagi kesal dan masuk ke kolam, dia sempat ditolong oleh Gabriella. Tentunya Sharpay merasa kesal bagaimana mungkin Gabriella berada di sini. Kalian lihat ya Troy bakal ngapain? 1, 2, 3. Tuh. Damage-nya itu loh. Sharpay lalu memarahi Mr. Fulton karena membiarkan semua murid-murid di sekolahnya untuk bekerja di sini. Mr. Fulton membiarkan mereka karena sesuai perkataan Sharpay dengan syarat apapun yang diberikan oleh Troy. Jadi Troy maunya semua murid-murid di sekolahnya dibolehkan bekerja di sini. Sharpay melampiaskan kekesalannya dan memberitahukannya kepada ibunya, namun ibunya tidak begitu menghiraukan. Malah ibunya melanjutkan yoga bersama Ryan. Nah, ini mereka sudah berkumpul di dekat ruang dapur. Kerjaan mereka itu kayak membantu masak dan nganterin pesanan makanan gitu ya, jadi pelayan. Mereka nggak dibolehin buat malas-malasan atau menikmati liburan musim panas, mereka harus tetap fokus bekerja. Lalu Mr. Fulton memberikan pekerjaan kepada Taylor untuk melaporkan semua yang ada di sana. Ya maksudnya kalau ada yang malas-malasan tolong dilaporkan. Sedangkan Kelsey akan menjadi pianis di ruang makan, ya kayak musik-musik klasik gitu ya. Walaupun mereka dibuat takut dengan gayanya Mr. Fulton yang agak strict gitu, namun mereka tetap bersyukur karena mereka diberikan tempat menginap, diberikan makan, dan bisa menikmati fasilitas yang berada di sana.
Troy lalu menyapa Gabriella yang lagi daftarin absen. Troy lalu mengajak Gabriella untuk menikmati waktu istirahat mereka kayak piknik gitu. Membicarakan tentang pekerjaan sampingan mereka, juga tentang kuliah dan masa depan. Mereka bersenang-senang seperti itu malah membuat iri Sharpay yang memantau dari kejauhan. Dia nggak ingin kalau Gabriella dan Troy itu malah bersenang-senang. Dia pun menelpon manajernya dan membuat lapangan yang berada di sana kayak dihidupin gitu ya, air penyiram rumput yang berada di sana. Namun itu malah yang terjadi sebaliknya. Gabriella dan Troy bukannya pergi, malah menikmati air mancur yang berada di sana dan menari-nari. Mr. Fulton lalu menegur mereka berdua dan mengatakan kalau hal ini tidak boleh terjadi lagi. Lalu keesokan harinya, ketika pagi-pagi mereka mendaftarkan nama absennya, ya siapa nggak bakal baper nonton ini di masanya. Mereka berdua lalu mendengar bunyi piano yang dimainkan oleh Kelsey. Ternyata Kelsey sudah mempersiapkan lagu yang bakal dinyanyikan oleh Gabriella dan Troy untuk acara bakat di klub ini. Mereka berdua lalu mencoba menyanyikan lagu tersebut. Ternyata lagunya sangat bagus dan cocok untuk mereka. Dan ternyata di luar sana banyak teman-teman yang mendengar suara dari mereka yang sedang bernyanyi ini dan malah ngikutin mereka untuk nyanyi bersama-sama. Sebenarnya ada satu hal yang bikin aku kepikiran ya soal drama musikal ini. Gimana ya mereka baru aja tahu lagunya, ternyata mereka semua bisa ngikutin lagunya termasuk dance-nya. Setelahnya Troy dan Chad melanjutkan pekerjaannya di dapur. Lalu tiba-tiba Mr. Fulton datang memberikan pekerjaan baru untuk mereka berdua ini, yaitu sebagai caddy. Caddy itu adalah istilah untuk kayak yang bantu-bantu di lapangan golf gitu ya, yang tolong bawain tas, yang ngambil bola, dan lain-lain. Mereka juga bakal digaji lebih. Ternyata mereka berdua bakal ngelayani Sharpay dan keluarganya. Disinilah mereka berkenalan dengan ibunya Sharpay dan juga ayahnya Sharpay dan Ryan yang datang dengan helikopter. Itu sangat mengejutkan bagi mereka. Ya namanya juga orang kaya gitu ya. Sharpay-nya lalu malah narik rambutnya Troy, kayak anak SD kasmaran gitu gak sih? Kasian banget Chad, seringkali dia malah jadi korban. 1, lalu 2. Lalu tiba-tiba Sharpay mengajak Troy untuk pergi. Setelah Troy main sedikit, dia lalu diajak pergi oleh Sharpay dan lagi-lagi Chad ditinggalin. Nah jadi gini, Sharpay itu berusaha untuk menggait Troy dengan memanfaatkan kekayaan kedua orang tuanya. Ya maksudnya biar Troy itu tunduk. Jadi ayahnya Sharpay malah mengajak Troy untuk berbicara tentang beasiswa dia di masa depan. Terbukti setelahnya Troy diberikan seragam yang layak gitu oleh Mr. Fulton. Ternyata Troy diundang ke acara makan malam. Di meja makan malam inilah Troy diperkenalkan dengan seseorang yang berasal dari universitas yang biasanya bakal memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa. Sharpay tentunya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk deketin Troy. Ketika Troy di sana sudah mulai merasa nggak nyaman, dia pun ingin pergi. Lalu Sharpay malah bilang kalau Troy itu juga bakat dalam bernyanyi. Itu malah membuat ibu dan ayahnya Sharpay merasa, wah ternyata Troy ini memiliki bakat yang banyak. Sharpay mengajak Troy untuk nyanyi bareng di pertunjukan bakat. Tentunya karena Sharpay meminta hal tersebut di depan kedua orang tuanya, Troy nggak bisa menolak dong. Ditambah lagi karena sudah ditawari berbagai hal tentang beasiswa untuk universitas. Tiba-tiba Troy diajak oleh Mr. Fulton ke suatu tempat. Troy malah disuguhkan dengan tarian-tarian ala Indian gini atau apalah itu sejenisnya, kayak suku-sukuan gitu ya. Troy malah kelihatan kebingungan dan merasa aneh dan risih juga. Aduh, gue mau diapain ya? Mau dijadiin tumbal? Mau dibakar? Gak taunya dikasih mahkota. Lalu Troy mengatakan kepada Sharpay kalau dia sudah terlambat dengan janjinya bertemu dengan Gabriella. Troy langsung kabur aja gitu dan dia pun berganti baju di lokernya. Lalu dia menghampiri Gabriella yang sedang menunggunya. Dia lalu berlari langsung nyebur ke kolam. Karena nggak ngedapetin tanggapan dari Gabriella, Troy malah pura-pura tenggelam. Ya mau nggak mau Gabriella pun nyebur dong buat nolong, tapi ya canda aja gitu. Lalu ketika mereka berenang ke permukaan, lagi-lagi mereka berdua ini dianggap melanggar. Sebelumnya di lapangan golf, sekarang di kolam. Sesampainya di rumah, Troy menceritakan tentang beasiswa yang ditawarkan kepada dirinya kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau semua itu adalah kesempatan baik yang bisa dimanfaatkan oleh Troy. Keesokan harinya, Troy nyamperin Gabriella dan menanyakan tentang waktu kosongnya nanti siang. Lalu tiba-tiba Sharpay dari dalam mengatakan kalau Mr. Fulton ingin bertemu dengan Troy. Taylor dan Gabriella yakin kalau ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh Sharpay. Dikiranya dia bakal dimarahi masalah kemarin. Ternyata Troy malah dipromosikan, tidak lagi menjadi pelayan di dapur, tapi dia bakal jadi asisten pemain golf. Dengan tawaran gaji $500 per minggu, tentunya Troy nggak nolaknya. Troy lalu diberikan loker khusus dan juga fasilitas layaknya anggota yang premium. Diberikan baju dan sepatu yang keren-keren, juga seperangkat peralatan golf yang mahal. Bahkan juga diberikan mobil golf khusus untuk dirinya sendiri.
Troy mendapatkan semua ini karena sepertinya keluarganya Sharpay menyukainya yang melihat Troy memiliki potensi. Troy menjalankan pekerjaannya melatih anak-anak orang kaya di sini, lalu tiba-tiba Sharpay datang untuk diajari. Ya, awalnya dia merasa agak risih gitu ya, tapi dia harus melakukan pekerjaan ini. Sharpay juga menggunakan kesempatan untuk mengajak Troy menjadi pasangan duetnya di acara penampilan bakat. Ketika Troy sedang mengajari Sharpay dalam bermain golf, itu dilihat oleh Gabriella, Chad, dan Taylor. Padahal sebenarnya Sharpay itu udah mahir loh dalam bermain golf, dia hanya nyari-nyari kesempatan aja. Troy juga dipertemukan dengan mereka yang berasal dari universitas, jadi seolah-olah Troy ini dihadapin sama hal-hal yang nggak bisa dia tolak. Lalu Troy pun mulai sedikit berubah. Ketika Troy sedang makan siang dan berbicara dengan orang-orang dari universitas ini, lalu Chad datang meletakkan hidangan makan siang. Troy seenaknya aja mengatakan kepada Chad kalau dia nggak menyukai makanan tersebut dan minta diganti. Tentunya Chad merasa aneh melihat sikap Troy yang sudah sedikit berubah, seolah-olah dia agak bossy gitu. Sharpay lalu menghubungi Kelsey dan menyuruh Kelsey untuk mengubah lagu yang awalnya itu adalah lagu yang dia ciptakan untuk Troy dan Gabriella. Sharpay ingin kalau lagu itu dinyanyikan oleh dirinya dan Troy. Lala mendengar hal itu, Ryan tentunya terkejut. Kan awalnya Ryan selalu berpasangan dengan Sharpay, mengapa sekarang dia dicampakkan? Karena Sharpay ingin berduet dengan Troy. Siang harinya, ketika Troy sedang latihan basket, dia disamperin oleh Gabriella. Lalu Troy mengatakan kalau dia akan sibuk siang ini, lagi-lagi dia mungkin gak bakal bisa makan siang bersama Gabriella. Gabriella merasakan kalau Troy itu adalah sosok Troy yang baru, bukan dirinya yang dulu. Troy seringkali berjanji namun juga seringkali mengingkarinya. Ditambah lagi ketika Troy disamperin oleh Chad dan teman-temannya ini untuk latihan bareng, ternyata Troy malah lebih memilih untuk pergi bersama orang-orang dari universitas. Tentunya itu membuat teman-temannya Troy kecewa. Lalu setelahnya Gabriella bersama Taylor pergi ke tempat orang lagi main baseball gitu ya. Lalu dia juga ngajak Ryan yang sekarang sedang bersedih, dia seorang diri sementara kakaknya sibuk sendiri. Jadi ceritanya gini, kalau Ryan itu udah nggak lagi duet bareng kakaknya, Gabriella dan teman-teman satu tim yang lain ini mengajak Ryan untuk melatih mereka. Jadinya Ryan sekarang malah berpihak ke teman-temannya Troy. Setelah mereka main baseball bareng, lalu Gabriella juga diantarin balik oleh Ryan. Ternyata mereka berdua dipergoki oleh Troy. Ya sebenarnya Gabriella dan Ryan gak ada apa-apa ya, mereka hanya berteman. Tapi mungkin aja itu membuat Troy cemburu. Ketika Troy kembali ke dapur, terjadilah perdebatan di antara dirinya dan Chad. Chad mengatakan kalau mereka itu memilih Troy untuk menjadi kapten karena dia tahu kalau Troy itu adalah orang yang bisa memberikan keputusan yang benar. Sebenarnya Troy menyadari apa yang diucapkan oleh Chad itu adalah benar, namun dirinya malah dibuat seolah tidak memiliki pilihan. Troy tetap melanjutkan aktivitasnya bersama Sharpay. Kalian lihat nggak bagaimana tingkah lakunya Troy? Ya seolah-olah dia itu tertekan, nggak siap aja gitu dengan aksi panggungnya Sharpay yang agak aneh-aneh gini. Lihat aja ekspresinya, kayak kacau nggak tahu mau kemana gitu. Kayak orang yang bentar lagi mau dijadiin tumbal. Setelah Troy latihan basket, dia pun mendengar suara dari sebuah ruangan di mana Kelsey lagi main piano dan banyak murid-murid lainnya yang melakukan aktivitas nyanyi-nyanyi dan nari-nari kayak musical gitu ya. Juga kelihatan Ryan dan Gabriella yang memimpin mereka semua ini. Troy lalu sembunyi ketika Sharpay datang untuk melihat mereka. Setelah latihan mereka usai, Ryan dan Gabriella sempat berpelukan, lalu mereka pun bubar. Gabriella nggak tahu kalau di sana ada Troy yang lagi menunggu. Setelahnya Sharpay malah nyamperin Ryan dan marah-marah. Marahnya itu agak kecewa dan sedih gitu ya, karena sekarang Ryan malah memiliki tim yang lain. Sharpay takut kalau dia nggak jadi pusat perhatian di acara malam penampilan bakat. Semua murid yang bekerja di sana yang sebagai staff nggak boleh dalam ikut serta penampilan bakat. Dengan bersegera, Mr. Fulton pun memberikan selebaran yang dititipkan kepada Taylor yang berisikan informasi kalau para staff yang berasal dari sekolah mereka nggak boleh ikut dalam acara penampilan bakat. Hal itu lalu didengar oleh semua teman-teman yang sekarang berada di ruang dapur. Mereka nggak percaya aja gitu kalau hal ini terjadi. Mereka tahu kalau semua itu adalah siasatnya Sharpay, lalu Gabriella pergi menemui Sharpay untuk klarifikasi. Sharpay malah balik ngata-ngatain Gabriella dan mengatakan kalau Gabriella itu harusnya bersyukur masih bisa dibolehkan di sini. Karena pada sebelumnya Gabriella dan Troy sudah melanggar banyak hal, seperti menggunakan waktu istirahat untuk bermain di lapangan golf, juga waktu mereka menggunakan kesempatan untuk mandi di kolam renang. Gabriella yang sering disalahkan seperti ini akhirnya dia memutuskan untuk mundur, dan ketika dia hendak pergi dia sempat ditahan oleh Troy. Tapi sepertinya Gabriella malah bersedih karena dia merasa kalau dirinya lah yang menghalangi Troy untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ya pokoknya menjadi penghalang bagi Troy gitulah, itulah yang dirasakan oleh Gabriella. Ditambah lagi dengan dirinya udah gak sanggup melihat Troy yang mulai berubah. Troy yang malah sering menghabiskan waktu bersama orang lain ketimbang dengan teman-temannya.
Gabriela memang pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu daripada dirinya menjadi penghalang kesuksesannya Troy. Aku suka ya kedekatan antara Troy dan ayahnya ini karena dia seringkali curhat kepada ayahnya tentang apa yang terjadi, termasuk ketika dia sedang dijauhi oleh Gabriela dan juga dengan sahabatnya Chad. Ya memang semua itu adalah awalnya kesalahannya Troy. Ayahnya lalu mengatakan dan memberikan motivasi kalau dia yakin anaknya bisa menyelesaikan semua masalah ini. Dia pun memberikan foto Troy yang dulu, karena Troy yang dulu itu adalah Troy yang berbeda dengan sekarang. Troy yang dulu mungkin lebih tahu bagaimana cara untuk bersikap dan mengambil keputusan. Lalu keesokan harinya, ketika pagi hari mereka sarapan dan Troy duduk bersama teman-temannya, Chad pun malah menghindari meja tersebut. Tinggallah Kelsey dan Troy yang berada di sana, lalu Kelsey memperlihatkan sebuah selebaran yang mengatakan kalau para staf nggak boleh ikut serta dalam pertunjukan bakat. Semua staf pada malam itu harus tetap bekerja. Troy lalu bersegera mengambil sikap dan berbicara dengan Sharpay dan mengatakan kalau dirinya mungkin gak ingin bergabung dalam acara pertunjukan duet bersama Sharpay. Troy merasa kalau dirinya adalah seorang staf dan dia akan tetap bekerja pada malam itu. Walaupun Sharpay mengatakan kalau Troy itu adalah anggota istimewa, Troy gak terima aja cara Sharpay memperlakukan teman-temannya. Ya walaupun Troy sudah ditawarkan beasiswa dan fasilitas mewah lainnya, Troy lebih memilih bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungannya bersama teman-temannya. Lalu kita sampailah ke acara penampilan bakat di klub ini. Ryan mengatakan kalau dirinya juga nggak bakal ikut tampil karena dia tahu kalau kakaknya ini ingin menjadi pusat sorotan. Setelahnya Troy pun datang ke dapur kembali menggunakan seragamnya, tapi malah tambah ganteng gitu nggak sih? Aku sekilas kalau ngelihat Troy itu kayak ngelihat Percy Jackson, ya tapi versi lamanya tapi tetap ganteng. Dan oh ya, ketika Troy tadinya ngelabrak Sharpay dan mengatakan kalau Troy lebih memilih teman-temannya, hal itu didengar oleh Kelsey. Dan Kelsey juga melaporkan hal itu kepada Chad dan teman-teman yang lainnya. Chad tahu kalau sebenarnya Troy sudah ingin berubah menjadi Troy yang dulu. Troy meminta maaf kepada teman-temannya semua ini karena gara-gara dirinya, semua staf nggak boleh ikut dalam pertunjukan bakat. Dia juga meminta maaf kepada Ryan yang juga nggak bisa dalam aksinya. Karena Ryan sudah melatih mereka semua ini untuk tampil dalam acara musikal gitu ya. Di lain sisi, Sharpay malah kelihatan aut-autan gini karena dirinya nangis kayak diputusin gitu ya sama Troy, padahal Troy hanya bilang kalau dia nggak mau duet sama Sharpay. Lalu tiba-tiba Troy pun datang dan mengatakan kalau dirinya mau duet dengan Sharpay. Tentunya Sharpay merasa senang, namun Troy memberikan satu persyaratan, dirinya bakal duet dengan Sharpay dengan syarat teman-temannya diperbolehkan dalam aksi penampilan bakat. Mendengar hal tersebut, Kelsey pun menyampaikan berita kepada teman-temannya yang berada di dapur kalau mereka semua diperbolehkan dalam penampilan. Ryan juga menyuruh Troy untuk berlatih lagu baru ditemani oleh Kelsey. Troy mengatakan kepada Sharpay kenapa mengganti lagu secara mendadak begini. Sharpay pun dibuat terkejut karena dirinya merasa nggak pernah tuh buat ganti lagu. Ternyata Ryan dan Kelsey sudah mempersiapkan lagu tersebut. Lagu itu akan dinyanyikan oleh Troy bersama seseorang yang akan datang, yaitu Gabriela. Kalau di film drama musical gitu ya, mereka itu baikannya malah lewat lirik lagu kayak gini. Teman-temannya ikut dibuat terharu dan mereka berdua pun tampil duet di atas panggung. Aduh gimana ya, lagu-lagu drama musical itu rata-rata semuanya bagus-bagus loh, kalian cari lagunya ya. Lalu setelahnya semua teman-teman Wildcats, yaitu teman-teman sekolahnya Troy dan Gabriela, naik ke atas panggung untuk nari dan nyanyi bersama. Sharpay juga ikut nyanyi bareng dan mereka pun nari-nari buat lingkaran kayak gini, malah kelihatan kayak berandai. Kalian tahu randai nggak? Oke lanjut, semua penonton termasuk orang tua mereka ikut enjoy dan menikmati pertunjukan mereka ini. Acara penampilan bakat ini pun ditutup dengan diumumkannya pemenang dari acara tersebut adalah Ryan. Ya, selama ini yang selalu ngedapetin trofi adalah Sharpay. Malam harinya mereka pun menikmati waktu bersama dan melihat kembang api. Ditambah lagi dengan air mancur kayak gini, kurang romantis apa coba? Keesokan harinya mereka pun mengadakan pesta di dekat kolam renang ya, kayak pool party gitu. Ya, lagi dan lagi, dimulai satu orang yang dance, lalu diikuti oleh semua orang seolah mereka semua itu udah tahu dan hafal gerakannya. Film ketiga setelah ini bakal juga sangat menarik karena menceritakan tentang mereka yang akan lulus, ditambah lagi Gabriela dan Troy yang bakal LDR-an karena mereka akan masuk ke universitas yang berbeda. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena aku gak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!